Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu hari ini. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang sudah memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita diberkati dengan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Melangkah Dalam Anugerah. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, gunung tau lembah dalam lindunganmu. Kau mengenalku dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku. Ialah berkat setiap langkahku, adalah anugerah tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, gunung tau lembah dalam lindunganmu. Kau mengenalku dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku. Ialah berkat setiap langkahku, adalah anugerah tangan kasih. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Setiap langkahku adalah anugerah tangan kasih. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Selamat pagi siswa-siswi sekalian, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa hari ini kalian telah menyelesaikan satu bagian perjalanan kalian di sekolah menengah pertama atau SMP. Dan kalian akan masuk ke satu langkah yang baru, satu tingkat yang baru, yaitu SMA. Nah, hari ini tema kita adalah melangkah lebih tinggi, MLT kalau kita ingat ya, melangkah lebih tinggi. Waktu kalian naik tangga tentunya satu tahap demi satu tahap berbeda. Di tingkat pertama berbeda, di tingkat kedua pasti berbeda lagi. Tingkat pertama, kedua memerlukan tenaga lebih banyak. Waktu naik ke tingkat 3 lebih banyak lagi tenaga yang harus kalian lakukan. Apalagi sekarang kalian naik ke tingkat yang keempat, yaitu level SMA. Nah, hari ini Bapak akan sharingkan bagaimana kita bisa melangkah lebih tinggi. Orang yang mau berjuang melakukan itu tentu perlu bayar harganya ya. Nah, ada dua hal yang kita perlu ingat ketika kita melangkah lebih tinggi. Pertama, kita harus punya hikmat.
Di sekolah kita, waktu kita masuk ya di ruangan kalian ataupun di sekolah kalian, di gedung yang kalian jumpai tiap hari, ada satu ayat yang mengatakan hikmat itu apa? Yaitu di Amsal 1 ayat 7a. Permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Atau hikmat itu dimulai itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri, kita mengenal sesama. Itu hikmat. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tahu kenapa kita mesti belajar. Kenapa kita perlu tekun. Kenapa kita melakukan ini dan itu. Nah itu hikmat. Kita tahu dan kita bisa melakukan dengan benar. Nah jadi yang pertama untuk melangkah lebih tinggi, di level yang lebih tinggi, anak-anak sekalian harus punya hikmat. Tiap hari belajar. Lebih tekun, belajar firman Tuhan, belajar ilmu pengetahuan. Belajar mengenal sesama. Belajar membangun relasi yang lebih luas lagi. Dengan pengetahuan yang lebih banyak. Jadi hikmat itu sangat penting. Nah bagaimana bisa memperoleh hikmat? Yaitu hati yang takut akan Tuhan. Kalian tentu masih ingat setiap pagi kalian punya devosi. Setiap minggu satu kali kalian ibadah bersama. Bahkan kalian pernah mengikuti retret. Itu menggairahkan kalian. Sehingga hidup kalian itu senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah hikmat itu mulai dari situ. Maka di dalam Amsal itu katakan permulaannya adalah takut atau hormat kepada Tuhan. Jadi untuk melangkah lebih tinggi, satu hal ini harus kalian ingat. Hikmat. Lalu bagaimana dengan kedua? Yang kedua adalah hati. Nah ketika kita sudah punya hikmat, punya hati, itu juga penting. Hikmat itu membuat kita memiliki dorongan sehingga kita melakukan sesuatu dengan tepat. Di dalam Kolose 3:23 mengatakan, ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Jadi orang hikmat mengenal Tuhan, dia melakukan segala sesuatu, hasilnya diharapkan bisa menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan melihatnya, bukan guru saja yang melihat. Ketika kita kerjakan PR atau tugas-tugas, tapi Tuhan yang akan melihat. Kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Bukan teman kita yang melihat, tetapi Tuhan yang akan melihat. Jadi kerjakan semua itu. Sungguh-sungguh kita lakukan dengan baik dan seperti untuk Tuhan. Dan anakku sekalian, hati itu sangat penting. Hati di situ menunjukkan satu motivasi, satu dorongan sehingga kita melakukan semua itu pasti hasilnya berbeda kalau ada hati. Kalau kita punya hati belajar, maka kita akan menikmati belajar apapun. Pelajaran kita suka ataupun yang tidak kita suka. Guru yang menyenangkan atau mungkin juga guru yang tidak menyenangkan. Tetapi kita karena punya hati, kita akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saya berharap ketika kalian sudah naik ke level SMA, kalian punya hati seperti itu. Mulai start pertama, sudah sungguh-sungguh belajar. Membangun relasi yang baik dengan sesama teman, dengan orang tua juga, dan tentu dengan guru-guru. Sehingga kalian akan menikmati hari itu. Menikmati pembelajaran yang indah, dan ilmu itu akan kalian dapat. Jadi hati yang sungguh-sungguh sangat penting. Oleh sebab itu, tahun ini kita rindu melepas kalian untuk melangkah lebih tinggi, masuk ke level SMA dengan 2H ini. Hikmat, ingat, Amsal 1 ayat 7a. Kedua adalah hati, ingat Kolose 3 ayat 23. Dengan demikian kita akan memasuki satu new normal yang baru, spirit yang baru, semangat yang baru. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian dan selamat datang di level lebih tinggi dan melangkah lebih tinggi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, anak-anak kelas 9. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kalian sudah menyelesaikan 3 tahun di SMP Kristen Immanuel. Selamat untuk kelulusan kalian, selamat untuk pencapaian kalian. Tentu saja ini bukan akhir, namun ini adalah langkah awal untuk melangkah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap semangat, tetap memiliki daya juang. Raih masa depanmu di dalam anugerah Tuhan dan sungguh-sungguh boleh terus bersuka cita di dalam menghadapi hari-hari ke depan dan juga masa depan kalian dengan penuh optimisme. Untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk segala jerih lelah Bapak Ibu Guru. Yakinlah bahwa apa yang sudah rekan-rekan kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat nanti ketika anak-anak menjadi orang-orang yang berhasil, ingatlah ada bagian rekan-rekan di dalamnya, karena boleh mendidik setiap mereka dan boleh mendampingi setiap anak-anak
di dalam masa-masa mereka ada di jenjang SMP Kristen Immanuel. Sekali lagi selamat untuk anak-anak kelas 9, terus berjuang, terus memiliki kekuatan dan juga mimpi yang boleh terus diraih, melangkah lebih tinggi di dalam bersama-sama dengan Tuhan, dan biarlah slogan Immanuel, Allah beserta kita, boleh senantiasa kita ingat dan boleh menyertai kita.